Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain. Buat teman-teman sekalian, teman satu SMA, khususnya teman biologi, saya lupa biologi 1 atau biologi 2, malum udah tua. Ada yang tahu nggak bom WTC di Amerika tahun berapa? Nah, 2001. Tanggalnya pasti lupa. 11 September atau orang Amerika bilang 9/11. Kebetulan tahun itu juga 1 bulan setelah bom WTC sana saya berangkat. Biasanya saya berangkat ke Miami. Tiba-tiba saya transit nggak tiba-tiba, emang di tiketnya saya transit di Los Angeles. Tetapi saya sebelum berangkat ke sana, saya biasanya minta izin orang tua. Dan kebetulan yang nggak disangka-sangka almarhum guru ngaji saya, Ustadz Ajengan Lukman, Ustadz atau Ajengan Lukman. Deah tuh pasti tahu tuh, Pak Ajengan Lukman. Deah Ahmad Nasruddin tuh, tahu komplek SMA. Pasti tahu Pak Ajengan Lukman. Pak Ajengan yang super sabar. Guru ngaji saya walaupun ngajinya nggak benar. Tapi dia bilang, Jang, saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma saya mau ngasih doa katanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah lancar katanya. Dia ngasih secewir kertas, isinya Arab. Alhamdulillah saya bisa baca. Dia bilang baca aja ini. Setiap kali baca, apalagi kalau ada masalah, ada hal-hal yang kira-kira ini bahaya, tolonglah dibaca. Insya Allah Pak Ustadz, insya Allah Pak Ajengan. Makasih, saya ini lebih dari cukup. Doanya ya udah katanya, selamat di jalan. Akhirnya saya terbang waktu itu transit di Los Angeles. Amerika itu imigrasi yang paling susah. Apalagi kota Los Angeles. Yang saya tahu Los Angeles itu kota paling susah imigrasinya. Apalagi setelah ada bom WTC. Bom WTC super ketat. Apalagi orang Islam, negara Islam maksudnya. Soalnya si George Bush nyangka pelakunya adalah Osama bin Laden. Yang mana Osama bin Laden itu muslim keras, aliran keras, dia bilang. Padahal itu belum tahu kebenarannya, soalnya ahli-ahli Amerika, terutama dari FEMA, Federal Immigration Management, Federal Immigration Management Agency, jadi badan intelijen. Kalau ada hal-hal darurat itu FEMA namanya. Dia berpendapat ini tidak mungkin dilakukan orang luar. Artinya yang melakukan itu pemerintahannya sendiri. Cuma si George W. Bush itu tetap kalau memfitnah si Osama bin Laden. Tapi yang sebenarnya kita juga tahu nggak ada yang mengaku. Dari situ imigrasi khusus untuk negara-negara Islam masuk ke Amerika itu super ketat. Terutama saya sebagai pelaut dari negara Islam ngalamin sendiri. Jadi pas imigrasi itu setiap ini tuh masuk satu-satu itu pasti masuk ruangan isolasi. Ditahan mereka di sana. Ditahan nggak sebentar-sebentar. Kebanyakan mereka itu misflight, ketinggalan pesawat. Udah pasti itu. Mereka itu udah perjalanan jauh, capek, lapar, ngantuk, ngumpul jadi satu. Datang ke sana, tiba-tiba diisolasi di suatu ruangan. Pemeriksaan dokumen. Sebari ngasuh biasa. Nah giliran saya tiba untuk pemeriksaan itu.
Setelah berkali-kali sebari kita andi berbaca doa yang dari ajengan itu, baru saya dipanggil. Udah setelah di print finger ya, print finger, foto, baru nanya, tanggal lahir kamu berapa? Saya bilang, gak lama, udah track di stempel, itu nyuruh yang bagian luar. Orang negro, badannya gede, bawa senjata, pistol. Emang orang imigrasi Amerika itu, mereka itu semua bawa senjata. Kayak polisi biasa. Jadi mereka itu punya wewenang untuk menembak. Walaupun bagian kantorannya itu mereka semua bawa pistol. Nggak kayak imigrasi negara lain kayak Indonesia, Singapura, mana nggak ada bang polisi. Cuma di Amerika yang bawa tentara, bawa pistol maksudnya. Hanya saya ikut tuh sama si negro itu. Dibawa, cuma herannya itu yang lain kok masuk ke ruangan, saya lurus. Dibawa keluar. Mau di kemana nih? Nah, mungkin saya karena namanya Agus Muslim mungkin lebih parah lagi nih. Ininya pikiran saya begitu. Dibawa keluar, disuruh ngambil luggage saya, tas, koper, suruh keluar. Tiba-tiba dia bilang, welcome to America. Oh, ternyata saya bebas. Tidak ini aneh kan? Padahal semua, apalagi Indonesia itu hampir kena. Waktu itu setelah bom itu benar-benar super ketat. Yang lebih anehnya lagi, setelah kita kerja. Setiap seminggu sekali kan biasanya kita wajib lapor. Immigration report namanya. Jadi ensir. Apa itu ensir kepanjangan? Pokoknya kita wajib lapor ke imigrasi gitu. Jadi setiap pagi jam 6 di sana masih subuh, istilahnya baru sholat subuh dah. Kalau di Indonesia itu jam 5 subuh, kalau di sini jam 5 subuh semua orang udah kumpul. Bayangin dia kerja malam, kerja dari sore sampai jam 6 gak ada istirahat. Mau sarapan belum buka karena bukannya jam 6. Tiba-tiba jam 6 mereka suruh kumpul di situ. Perut lapar, ngantuk, capek. Kumpul di situ, baru setelah penjemputannya bisnya datang, mereka diantar ke bis. Di sana di kantor imigrasi mereka itu dari pagi sampai sore. Tidak boleh pulang satupun sebelum semuanya clear. Semua karyawan Indonesia itu sebelum semuanya beres tidak boleh satupun pulang. Bayangin, kerja malam, capek, ngantuk, lapar, dari pagi sampai sore nggak makan. Bayangin, itu penyiksaan ini apa namanya, mental atau penyiksaan apa itu, bukan penyiksaan fisik. Itulah pengalaman orang Indonesia waktu bom Betes itu, karena kayak ada fitnah atau apa itu. Cuma yang herannya itu, nama saya kok nggak ada. Coba, sampai saya kerja tuh diganggu terus sama supervisor, sama bos saya. Agus, kenapa kamu nggak pergi imigrasi? Saya bilang nggak tahu, nama saya kan nggak ada. Coba cek lagi deh, turun lagi, periksa lagi. Saya nggak yakin, soalnya ini Indonesia semua wajib imigrasi. Jadi mereka juga yang non muslim itu kayak kurang suka sama muslim itu. Hanya saya periksa lagi, namanya tetap nggak ada. Hanya nggak ada, saya bilang bos, nama saya nggak ada. Hanya dia nggak percaya, turun ke bawah ngeliatin. Hanya nanya saya, loh kok namamu nggak ada ya? Saya nggak tahu, saya bilang. Sampai orang imigrasi, orang Amerika pun bingung. Kenapa nama saya nggak ada? Nah itulah alhamdulillah. Keajaiban doa. Sampai 3 tahun saya nggak pernah report imigrasi. Nggak aman. Nggak ada penyiksaan apa itu namanya. Itu penyiksaan mental itu alhamdulillah. Makanya buat teman-teman jangan lupa berdoa. Terutama minta doalah kalau sama ibu yang masih ada, minta doa sama ibu, sama ustadz. Soalnya dia istilahnya orang soleh lah, doanya biasanya lebih mujarab ya. Dan doa kita sendiri. Demikian pengalaman saya, mudah-mudahan ada pengalaman dari teman-teman biar kita berbagi pengalaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.